Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila ruh masyayikhina wa liman lahu haqqun alaina, khususan nadhimu hadhihi al-qasidah al-imam Al-Allamah Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki Al-Makki bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid dini wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin ila an qala wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad bi khamsina bi hukmin wajibi tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wagtanim. Hum Adamun Idrisu Nuhun Hudu Ma' Saleh wa Ibrahimu kullul muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kada Yaqubu Yusufu wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha Khatimun Da'ghayya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Alhamdulillah. Tama-tama puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijauhkan kita dari fitnah, dari musibah berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Pembahasan kita di malam hari ini yaitu tentang atau penutup dari sifat-sifat yang berkaitan dengan Allah dan utusan Allah, yaitu sifat mustahil. Jadi kita sudah kita kaji sifat wajib 20 untuk Allah dan sifat wajib 4 untuk utusan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kenapa sifat wajib Allah cuma 20? Karena itu yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak boleh kita sembarangan menambahkan sifat Allah atau menambahkan nama ismun min asma'illah. Jadi semuanya harus tauqifiyah. Wa indana asma'uhu tauqifi wa ikhtira an asma'uhu tauqifiyah kadza sifatu fahfadhis sam'iyyah. Harus tauqifiyah, harus ada dari Al-Qur'an, harus ada dari hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sifat mustahil kebalikan dari sifat wajib, begitu. Jadi kalau sifat wajib untuk Allah ada 20, berarti sifat mustahilnya 20, 40 sudah. Sifat wajib untuk utusan Allah ada 4, sifat mustahilnya ada 4, 48. Sifat jaiz untuk Allah 1, sifat jaiz untuk utusan Allah juga 1. Jadi pas 50 sifat.
Jadi 50 sifat itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad Al-Marzuki sudah kita sebut semua, sudah kita kaji. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah pembahasan sifat Allah selesai, beliau memasuki bab berikutnya, yaitu tentang utusan-utusan Allah. Mulai beliau menyebutkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rusul. Ar-Rusul itu jamak dari Rasul. Kalau Rasul satu utusan, Ar-Rusul utusan-utusan. Bedanya Rasul sama Nabi seperti yang pernah kita sebutkan, Rasul itu diberikan syariat baru, ada kitab sucinya, dan dia menyebarkan syariat tersebut. Tapi kalau Nabi tidak, Nabi tidak ada syariat baru, tidak ada kitab suci baru. Nabi itu tugasnya melanjutkan syariat Rasul sebelumnya, itu Nabi. Seperti Nabi Yusha bin Nun, ya, Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Harun itu mereka tugasnya, Nabi Yusha bin Nun tugasnya meneruskan ajaran Nabi Musa. Setelah Nabi Musa meninggal, Allah lantik murid Musa yang bernama Yusha. Allah lantik menjadi nabi, meneruskan ajaran yang sudah disebarkan oleh Nabi Musa. Yusha bin Nun ini dilantik ketika Bani Israel lagi diazab sama Allah. Bani Israel ketika mereka ngajak Nabi Musa untuk merebut kota Palestina, Baitul Maqdis. Setelah mereka sampai ke depan gerbang Baitul Maqdis, ternyata mentalnya ciut. Melihat yang di Baitul Maqdis itu orangnya besar-besar. Di Al-Quran disebutkan jababirah, besar-besar. Akhirnya mereka katakan, wahai Musa, silahkan kau saja yang pergi perang sama Tuhanmu. Jadi Nabi Musa ditelantarkan, kurang ajar Bani Israel. Padahal mereka yang ngajak, mereka yang maksa Musa, ayo Nabi Musa, kita perangi, kita rebut Palestina, Yahudi. Sampai di sana melihat yang waktu itu tinggal di sana Jababirah. Jababirah itu orang yang besar-besar badannya. Mundur ciut. Idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Wahai Musa, kau aja yang pergi sama Tuhanmu, kami duduk manis di sini. Diazab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah azab mereka, Allah kurung di satu tempat yang mana mereka tidak bisa keluar dari tempat tersebut. Setiap mereka ke arah sana, misalkan jalan keluar ke situ, balik lagi. Jadi kayak kesasar, tapi tidak betul-betul dari tempat dia kesasar selama 40 tahun. Bukan sebentar, 40 tahun Allah azab. Fitih itu bahasanya. Jadi mereka ingat ditandai misalkan jalan keluar di situ, balik lagi dari awal. Terus setiap mereka usaha mau keluar, Allah balikkan lagi. Di situ Nabi Musa meninggal. Nabi Musa meninggal. Kemudian sebelum Nabi Musa meninggal, minta Nabi Musa kepada Allah agar jenazahnya dibawa ke Palestina, di dekat Baitul Maqdis di situ. Nah, Nabi Musa meninggal. Siapa yang meneruskan dakwah Nabi Musa? Allah lantik Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun, murid Musa, Allah lantik menjadi nabi. Untuk apa? Untuk meneruskan dakwah Nabi Musa alaihissalam. Dia tidak ada ajaran baru, tidak. Yang dia sebarkan tetap ajaran Nabi Musa. Dari sinilah makna hadis Nabi besar Muhammad SAW yang Nabi pernah katakan, ulama ummati keambiyai Bani Israel. Kata Nabi, ulama di dalam umatku itu seperti Nabi Bani Israel. Karena kalau Nabi Bani Israel tugasnya meneruskan ajaran Rasul sebelum mereka, ulama Nabi Muhammad meneruskan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya kata Nabi, mereka ulama, tapi statusnya itu atau fungsinya
seperti nabi-nabi yang ada di Bani Israel, estafet dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kadang ada beberapa ulama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tampakkan dari mereka karamah seperti mukjizat ulama anbiya Bani Israel. Ada beberapa ulama Nabi, ada satu tabi'in ini Abu Muslim Al-Khawlani namanya. Abu Muslim Al-Khawlani itu ketangkep oleh Raja Romawi, ditawan. Ketika sudah ditawan mau dibakar. Silahkan kata dia, mau dibakar. Dilempar ke api, apinya jadi dingin. Seperti Nabi Ibrahim. Sayyidina Umar ketika mendengar cerita itu menangis. Di zaman Sayyidina Umar itu, kata Sayyidina Umar bin Khattab, alhamdulillah aku belum meninggal sampai aku melihat ada ulama dari umat Nabi Muhammad SAW yang Allah tampakkan karamah dari dirinya seperti mukjizat yang ada yang Allah tampakkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim, Abu Muslim Al-Khawlani, tidak mempan sama api. Di penjaranya akhirnya dimasukkan harimau yang lapar, sudah dilaparkan berhari-hari, berminggu-minggu, masuk dilus-lus sama Abu Muslim. Geleng-geleng Raja Romawi. Akhirnya dibebaskan, mau diapain, dipulangkan akhirnya. Nah, jadi itu status nabi. Jadi nabi beda sama rasul. Rasul jumlahnya yang disebutkan di dalam Al-Quran 25. Jumlah utusan Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran 25. Tapi bukan hanya 25. Wa rusulan qad qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsushum alaik, kata Allah dalam Al-Quran. Dan utusan-utusan yang sudah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad di dalam Al-Quran, dan ada lagi yang belum kami ceritakan. Nah, jadi kata ulama, kita tidak usah membatasi berapa utusan Allah, apalagi berapa nabi-nabi yang Allah lantik. Karena kalau nabi lebih banyak jumlahnya. Jadi cukup kita imani, cukup kita tahu, cukup kita hafal 25 yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran. Nah, 25 itu yang kita hafali, yang kita yakini. Sisanya, ulama ada yang menyebutkan jumlah nabi itu berapa ribu. Ada yang menyebutkan jumlah rasul itu berapa ratus. Cuman tetap kata ulama al-ahsan wal ahwat, lebih jaga-jaga, tidak usah kita patoki berapa. Takutnya ada yang termasuk nabi, kita tidak masuk menjadi nabi. Nah, itu kan bahaya begitu. Jadi di sini disebutkan oleh beliau tafsilu khamsatin wa isyrina lazim kullu mukallafin fahaqqiq wagtanim. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui jumlah atau 25 dari utusan yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wajib hukumnya. Jadi kita kalau punya anak, hafal tuh, suruh mereka hafali nama-nama Nabi 25 dalam Al-Quran. Wajib hafal, wajib tahu. Tapi wajib hafalnya itu ulama akidah, ulama kalam mengatakan bukan artinya kita harus hafal urutannya. Tidak, misalkan dia disuruh nyebutkan cuma bisa tersebut 10 misalkan. Hud tidak disebutkan sama dia. Pas kita tanya, Hud Nabi bukan? Oh iya, Hud Nabi, ingat. Itu tidak apa-apa, cukup. Jadi tidak mesti 25 dia hafal secara berurut, bisa dia nyebutkan 25 langsung. Tidak mesti. Jadi sekiranya kalau disebutkan Musa Nabi bukan? Oh iya, Nabi utusan Allah. Hud Nabi. Itu cukup. Tapi kalau sampai dia ditanya Hud Nabi bukan Hud tidak tahu, itu berdosa. Karena itu hukumnya wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui nama 25 nabi. Wajib dia tahu, wajib dia hafal. Nah, batas tahu wajibnya tadi kalau dikasih tahu ini nabi bukan, dia ingat, oh ya itu nabi. Hud nabi, Nuh nabi, Lut nabi. Nah, tahu semua dia itu nabi Allah Subhanahu wa taala. 25 nabi yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama disebutkan oleh beliau Adam. Nabi Adam adalah Abul Bashar, manusia pertama
yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan dari turab, ya, min salsalim min hama'im masnun. Diriwayatkan Nabi Adam itu diciptakan sama Allah dari semua tanah yang ada di dunia ini. Tanah dari Asia misalkan, dari Afrika, dari Jazirah Arab, dari mana lagi? Pokoknya dari seluruh macam tanah di dunia ini diambil segenggam istilahnya, mud diambil, diadon dari situ. Terciptalah Adam. Nah, jadi yang keturunan Adam yang ada di Asia sekarang, bentuk badannya, gayanya, itu dari tanah Asia itu. Ada yang Afrika lain kan, Adam juga ada tanah dari situ. Ada yang dari Eropa misalkan, Adam juga ada tanah dari situ. Itu cara menciptakan, Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam. Diciptakan Nabi Adam, dibentuk sama Allah, kun fayakun. Sebetulnya Allah tidak perlu untuk mengatakan kalimat kun. Cuman kun itu, arti kun itu kan jadilah. Kun, jadilah. Tak butuh Allah untuk menyebutkan kalimat kun. Cuman ulama ingin menyampaikan kepada kita, saking cepatnya sesuatu itu akan terjadi kalau Allah inginkan, digampangkan kita untuk membayangkannya dengan kalimat jadilah. Itu. Jadilah maka terjadi apa yang Allah inginkan. Diciptakan Nabi Adam alaihissalam, dan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam itu Allah musyawarah sama malaikat, sama malaikat, bagaimana? Aku ingin menciptakan khalifah untuk memakmurkan muka bumi. Kata malaikat, ya Allah, bukankah sebelum ini pernah kau ciptakan makhluk, kau taruh di muka bumi dan mereka merusak, iblis, jin. Sebelum kita di dunia ini udah ada jin dulunya. Ini tempatnya jin. Dan jin ini rusak, saling berbunuhan, dak akur. Akhirnya dibinasakan semua sama Allah Subhanahu wa taala. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka saling bunuh sebelum ini. Makhluk yang kau jadikan di muka bumi. Jadi malaikat bukan tidak setuju, bukan. Malaikat itu kan malaikat diajak musyawarah sama Allah. Mereka menunjukkan, mengatakan apa pendapat mereka. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Maka diciptakanlah Adam. Kenapa dinamakan Adam? Karena Nabi Adam ini pas diciptakan sama Allah, warna kulitnya agak kecoklatan. Adam itu artinya coklat. Adam bahasa Arab, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, warna coklat itu Adam. Nah, makanya Nabi Adam, coklat agak kulitnya. Diciptakan sama Allah. Malaikat yang tadi kayak kurang setuju, ketika Allah suruh mereka sujud ke Adam, mereka sujud semua. Karena malaikat patuh dengan perintah Allah. Mereka tidak melihat Adamnya, tapi mereka melihat yang memerintahkannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan iblis, Allah suruh sujud, sombong. Ini baru ada makhluk ini. Sedangkan aku sebelum ini sudah ribuan tahun, ratusan ribu tahun bahkan. Iblis ini gurunya malaikat. Iblis ini lebih banyak ibadah dari malaikat. Allah suruh sujud ke Adam, ikhtibar, ujian untuk mereka, tapi mereka tidak lolos dari ujian tersebut. Mereka sombong, akhirnya diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Adam tadi tinggallah diriwayatkan Nabi Adam tinggal di surga. Ada yang mengatakan surganya Adam itu bukan surga yang nanti kita bakal masuk, bukan. Surga Adam itu adalah taman tempat tinggal yang seperti surga, gitu. Karena surga yang bakal kita masuki nanti itu kuncinya ada pada Nabi besar Muhammad SAW. Yang pertama kali masuk adalah Nabi ke surga itu. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan surga yang Adam tinggali waktu itu sebelum turun ke bumi adalah surga, maksudnya tempat tinggal yang sangat indah seperti surga, begitu. Seperti surga. Tempatnya bagus tapi dewean, kesepian Adam.
ngadu, al-wahsyah. Wahsyah itu kesepian sama Allah, ngadu. Akhirnya ketika Adam lagi tidur, di situ Allah ambil dari tulang rusuknya. Tulang rusuk Allah ambil, Allah ciptakan Hawa dari tulang rusuk Adam. Lagi tidur. Jadi memang operasi itu dari dulu udah dibius gitu. Tidak Adam lagi sadar, tiba-tiba tulang rusuknya diambil. Tidak, udah dibius sama Allah, tidur. Kata ulama, umpama ketika tulang rusuk Adam diambil untuk menciptakan Hawa dan Adam merasakan kesakitan, maka sampai hari kiamat tidak akan ada laki-laki yang tertarik dengan wanita. Tidak akan ada daya tarik antara laki-laki dan wanita. Kalau pas Hawa diciptakan, Adam sadar, sakit tulangnya dia sakit, gitu. Nah, tapi karena rahmat dari Allah, ketika Adam tidur, tulang tadi diambil, Adam bangun, di samping udah ada perempuan. Bangun-bangun lah ada betina, lah ada bini. Tidak disentuh sama Adam, dilarang sama Allah. Maharnya dulu dong. Apa maharnya Allah? Di riwayat disebutkan maharnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sebelum dia sentuh Hawa, ada mahar dulu, harus bayar. Dibayar sama Adam maharnya salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lola. Dari situlah. Kemudian dari Siti Hawa, iblis bukan menyesatkan, mengelabui Siti Hawa, dan Adam juga terikut. Nabi Adam pernah kita sebutkan itu ijtihad, dikira Nabi Adam Allah itu melarang jangan makan dari pohon ini, tapi jenis pohon ini di tempat lain tidak apa-apa. Jadi Adam kira itu yang tidak boleh. Misalkan mangga yang di samping masjid yang tidak boleh, tapi mangga samping rumahku boleh, misalkan begitu. Nah, yang dimaksud sama Allah buahnya jangan dimakan, bukan buah yang ada di samping masjid. Salah paham. Jadi kata ulama, buah khuldi. Kenapa dinamakan buah khuldi? Diriwayatkan yang makan buah itu kekal abadi. Adam itu Hawa, melalui Siti Hawa, setan iblis ngomong, "Oh, buah itu kekal abadi kalau kamu makan." Siti Hawa ngasih tahu ke suaminya Nabi Adam. Nabi Adam pengen selama-lamanya di sana, pengen, takut pisah sama Allah, begitu. Akhirnya dikira Nabi Adam kalau makan buah ini dia akan kekal abadi terus bersama Allah, dia makan. Tak tahu ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu memang skenario cerita udah diatur sama Allah. Memang nak turun, memang itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkanlah ke bumi. Adam di India, Siti Hawa di Jeddah. Makanya kenapa dinamakan Jeddah atau Juddah? Bisa kita panggil. Kalau sekarang kan Jeddah kali ini. Bisa juga Juddah, bisa juga Jiddah. Kenapa? Itu artinya kan nenek. Jeddah, Juddah, Jiddah itu semua artinya nenek. Nah, kenapa dinamakan kota itu kota nenek? Karena Siti Hawa dikumpulkan di situ. Di situ. Dan diriwayatkan mereka bertemu dua tadi di Arafah, di padang Arafah. Jabal Rahmah, kumpul di situ. Nah, makanya katanya kalau nak dapat jodoh, Allah alam ini kita tidak pernah dengar hadisnya. Nah, dapat jodoh ke Jabal Rahmah katanya. Karena Nabi Adam dan Siti Hawa kumpul di situ. Tidak pernah dengar hadisnya, yang jelas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau misalkan dia keyakinannya tulus, mungkin insya Allah dapat jodoh. Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam itu pernah kita sebutkan juga bahwasanya Siti Hawa itu setiap hamil laki-laki dan perempuan. Ini bagaimana generasi itu berlanjut, gen manusia ini terus ada. Siti Hawa setiap hamil pasti kembar, laki wanita. Hamil pertama laki wanita, kemudian hamil kedua laki wanita. Karena kata orang lain. Nah, anaknya lah yang saling kawin. Tapi yang saudara kembar tidak boleh menikahi kembarannya. Anak pertama laki-laki itu tidak boleh menikahi saudari kembarnya. Yang satu perut lahir bareng sama dia, tidak boleh, mahram. Dia boleh menikahi adiknya yang lahir setelahnya. Yang lahir setelahnya perempuan nikah sama kakaknya laki-laki.
Yang lahir setelahnya laki-laki nikah sama kakaknya perempuan. Jadi silang gitu. Nah, itulah salah satu alasan kenapa Habil dan Qabil cekcok. Karena saudari Habil itu cantik, Habil itu yang dibunuh. Habil yang dibunuh Saudari Habil tidak terlalu cantik, saudari Qabil cantik. Peraturannya Qabil tidak boleh menikahi saudari kembarnya, harus nikahi saudari kembar Habil. Sedangkan saudari Qabil lebih cantik daripada saudari Habil. Kata Qabil, dan enggak, dia nak sama kembarannya, lebih cantik. Akhirnya cekcok, dibunuhlah Habil. Dibunuhlah olehnya Habil. Dan ketika dibunuh Habil, bingung dia. Bagaimana nih? Nak kemana ke mayat ini? Disitulah pertama kali ada dafan. Allah utus gurab, burung gagak. Allah jadikan burung gagak ini ngasih gambaran ke Qabil bagaimana cara mengubur mayit. Nah, jadi dari Qabil tadi lagi bingung mayit ini di mana kan, dia nyengok burung gagak tadi. Oh, cak itu tanah dikeduk, mayit masuk ke situ, tanah tadi ditutup. Itu pertama kali. Dari kapan? Dari Habil sama Qabil. Dan Qabil belajar dari mana? Dari burung. Faba'atsallahu ghuraban yabhathu fil ard. Di Al-Qur'an diceritakan Allah kirim burung gagak tadi gali tanah, kemudian dimasukkan sesuatu, ditutup lagi tanah tadi. Oh, cak itu kata Qabil. Begitulah lanjut keturunan Nabi Adam sampai Adam punya puluhan anak, bukan satu. Jadi Siti Hawa itu bukan sekali hamil, 2 kali hamil, melahirkan puluhan kali. Kecuali satu kandungan yang cuma satu anak, yaitu khalifah Nabi Adam yang bernama Syith. Tapi Syith tidak masuk di dalam Rasul karena bukan Rasul, Nabi. Syith itu khalifah Nabi Adam yang menjadi penerus setelah Adam. Dia pas lahir cuma sikau, tidak adik saudari kembarnya. Dan ini kata ulama termasuk tanda Allah untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW, karena dari Syith inilah nanti keturunan yang akan lahir Nabi Muhammad SAW dari Syith. Jadi kalau kita lihat di kitab sejarah yang tebal-tebal, yang menyebutkan nasab Nabi sampai Nabi Adam, itu nanti dari anak Syith. Jadi Syith itu istilahnya baru nyambung Nabi Muhammad SAW ke Nabi Adam. Kemudian Nabi kedua setelahnya adalah Idris. Idris ini kakek abahnya Nabi Nuh, jadi buyut Nabi Nuh. Idris kakek abahnya Nabi Nuh, berarti buyut. Jadi Nuh bin Fulan bin Fulan bin Fulan, itu Idris. Idris ini cucunya Nabi Adam. Idris cucunya Nabi Adam, atau buyutnya Nabi Adam, bukan anak. Cucung atau cucung kedua dari Nabi Adam. Idris ini salah satu nabi yang diriwayatkan masih hidup sampai sekarang. Idris, makanya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan Nabi Idris di Al-Quran di surat Maryam, wa rafa'nahu makanan aliyah, kata Allah. Idris ini kami angkat. Idris ini ada di langit keempat. Pas Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit-langit itu, kalau kita baca sejarahnya, di langit keempat buka pintu, Idris yang jaga langit keempat. Dan Idris ini diriwayatkan masih hidup, termasuk Nabi yang masih hidup. Idris yang jelas tidak ada khilaf, nasnya sangat jelas sekali di Al-Quran, Nabi Isa sehidup. Kemudian Nabi Idris. Satu lagi, Ilyas. Nabi Ilyas dan Nabi Khidir. Khidir itu khilaf ulama. Khidir itu ulama khilaf, nabi atau bukan. Ada yang mengatakan Khidir itu Rasul, tapi itu pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan Khidir itu wali, bukan nabi. Tapi kebanyakan ulama mengatakan Khidir itu nabi. Jadi kenabian Khidir itu tidak sepakat ulama di situ, khilaf. Tapi kalau Ilyas sepakat ulama, bahkan disebutkan sini termasuk Rasul. Jadi yang masih hidup tuh kalau kita masukkan Khidir 4 berarti. Isa dalilnya sangat kuat. Kemudian Khidir, Idris, Ilyas, Khidir. Ini 4. Dan diriwayatkan
Nabi Isa, dua di langit, dua di bumi. Nabi Isa di langit, Isra Mi'raj. Nabi Muhammad ke langit kedua, ada Isa sama Yahya. Misal kan Isa sama Yahya ini. Langit pertama Adam, langit kedua Isa sama Yahya, Nabi Yahya yang jaga. Langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Harun, keenam Musa, ketujuh Ibrahim, begitu. Nah, jadi Isa di atas, Idris juga di atas. Ini mutawaffika wa rafi'uka ilayya, diangkat Nabi Isa kan? Diangkat Nabi Isa oleh Allah. Idris wa rafa'nahu makanan aliyah. Jadi dua di atas. Yang dua di bumi, Ilyas sama Khidir. Ilyas sama Khidir itu di bumi. Diriwayatkan dua orang ini setiap haji ketemu pasti, ketemuan. Setiap tahun pasti haji. Nabi Ilyas sama Nabi Khidir. Dan mereka pasti ketemuan setiap musim haji. Di Arafah atau di Muzdalifah, Allah alam ketemu. Dan setiap mereka ketemu pasti mereka mengatakan zikir ini. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Ini zikir punyanya Nabi Ilyas sama Nabi Khidir. Setiap mereka ketemu di musim haji, mereka membaca zikir ini. Mereka membaca zikir ini. Itu dua. Jadi Nabi itu dua, empat yang masih hidup, dua di langit, dua di bumi. Dua di langit, dua di bumi. Kapan meninggalnya? Allah alam, kapan meninggalnya ya. Yang jelas kalau Nabi Isa disebutkan, hadis-hadisnya jelas. Kalau Nabi Isa akan turun, akan nikah. Nabi Isa belum nikah ketika diangkat ke langit, akan menikah Nabi Isa, akan punya anak, ya. Kemudian akan meninggal dan dikuburkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tempat kuburan Nabi itu ada sikok masih. Nah, tempat itu subhanallahnya memang dari dulu tidak ada yang pernah lancang untuk menyalonkan dirinya untuk dikuburkan di situ. Bahkan dari sahabat dakati. Ketika Sayyidina Umar izin sama Sayyidah Aisyah, itu kan rumah Sayyidah Aisyah, ya kan? Sayyidina Umar izin sebelum meninggal, izinkan aku ke Ummul Mukminin Aisyah untuk dikuburkan samping dua temanku, samping Nabi dan samping Abu Bakar. Datang anaknya Abdullah ke Siti Aisyah. Kata Siti Aisyah, sebenarnya aku ini udah nyiapkan tempat ini untuk aku. Cuman karena yang minta Umar, lajulah, silahkan. Kata Sayyidina Umar, setelah aku meninggal izin lagi. Sayyidina Umar waroknya luar biasa. Takutnya Sayyidah Aisyah ada kelemahan ngizini. Jadi setelah aku meninggal izin lagi sebelum masuk. Kalau diizinkan baru, kalau tidak udah dibaki. Setelah Sayyidina Umar meninggal, izin lagi anaknya Abdullah. Diizini sama Sayyidina Aisyah, silahkan. Dikuburlah Sayyidina Umar. Diriwayatkan Sayyidina Aisyah sebelum Sayyidina Umar ada di situ, beliau kalau masuk ke ruangan itu tidak berkerudung. Kenapa tidak berkerudung? Karena Nabi sama suami sama bapaknya Sayyidina Abu Bakar. Setelah ada Sayyidina Umar, Sayyidina Aisyah berkerudung. Ini dalil juga. Dalil bahwasannya ketika orang meninggal bukan artinya dia hilang sama sekali. Tidak. Mereka meninggal cuma beda ruangan, beda dunia sama kita. Kan ini untuk menolak akidah-akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang kalau udah mayit. Tak ada cerita lagi, tak ada masih. Sayyidah Aisyah setelah Umar dikuburkan di situ, dia kalau masuk berkerudung. Ada Umar, padahal mayit sudah dikuburkan. Nah, subhanallah ya, Sayyidah Aisyah tidak pernah membahas tempat satu lagi. Seakan-akan beliau tahu sudah itu tempatnya Nabi Isa. Ada sikap lagi. Jadi kalau ini Nabi, ini Abu Bakar, ini Umar, nah di sini kata ulama. Agak melintang memang di sini. Nah, ini masih kosong. Ternyata itu buat Nabi Isa alaihissalam nanti di akhir zaman. Nah, jadi Nabi Idris itu termasuk nabi yang masih hidup dari empat nabi. Jadi Nabi Idris dan Nabi Isa di atas sana, Nabi Ilyas dan Nabi Khidir di muka bumi ini. Wallahu alam. Untuk tiga nabi yang lain tidak pernah dengar kita hadisnya kapan meninggalnya, bagaimana seterusnya. Tapi kalau Nabi Isa banyak hadisnya, akan turun membunuh Dajjal, setelah bunuh Dajjal dia akan menikah, punya keturunan dan meninggal dikuburkan di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi yang ketiga, Nabi Nuh, insyaAllah akan kita kaji di pembahasan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu diberikan taufik hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.